Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Bin. Kali ini Mas Bin ada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan ya, namanya kalau di stasiun pasti bakal naik kereta. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta api berantas dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar, full trip intinya. Dan di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik di layanan kelas ekonominya. Ya, seperti apa perjalanannya? Simak terus perjalanan Mas Bin ya. Lanjut. Berhubung pada perjalanan kali ini saya belum melakukan tes antigen, maka langkah pertama sebelum kita melakukan pendaftaran tes antigen di stasiun, kita harus melakukan pencetakan boarding pass di counter check-in mandiri yang telah disediakan. Untuk layanan rapid test antigen di stasiun Pasar Senen itu seharga Rp35.000, dan tata cara registrasinya kini menjadi lebih modern teman-teman, dimana untuk registrasinya secara online dengan melakukan foto scan QR code yang telah disediakan, kemudian kita mengkonfirmasi dengan menginput kode booking, selanjutnya diikuti dengan pembayaran tes serta menerima kit antigen. Dan selanjutnya kita menuju ke bilik pengambilan sampel, dan setelah kita melakukan pengambilan sampel kita menunggu hasilnya kurang lebih selama 30 menit tergantung dari antrian yang terjadi di lokasi tes antigen. Setelah tes antigen dilakukan, waktunya masuk ke dalam ruang tunggu. Untuk kereta api berantas kali ini akan diberangkatkan dari jalur 1, di mana akses menuju jalur 1 kita masuk melalui pintu nomor 1. Untuk masuk ke dalam ruang tunggu, persiapkan KTP, boarding pass, hasil negatif tes antigen, dan sertifikat vaksin ya. Saat ini saya sudah berada di dalam peron stasiun Jakarta Pasar Senen, tepatnya di peron jalur 1. Dan untuk perjalanan kali ini, sebelum saya melakukan perjalanan, tentunya saya harus tahu syarat untuk naik kereta api terlebih dahulu. Nah, syarat-syarat untuk naik kereta jarak jauh untuk masa pandemi kali ini, yang pertama adalah setiap penumpang itu harus sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Dan yang kedua adalah setiap penumpang harus sudah melakukan tes bebas COVID, yaitu bisa menggunakan antigen yang masa berlakunya itu adalah 1x24 jam, ataupun dengan PCR yang masa berlakunya adalah 3x24 jam. Nah, sedangkan kalau misalkan ada penumpang yang umurnya di bawah 12 tahun, maka penumpang tersebut harus didampingi oleh penumpang dewasa yang ada dalam satu kartu keluarga, tapi juga tetap harus antigen. Nah, selain itu juga hasil tesnya itu ya kalau bisa diusahakan masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi kalau misalkan kalian tes di luar kompleks stasiun, itu usahakan udah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Ada kereta. Nah, itu keretanya udah lewat. Selain itu apalagi ya, sampai lupa nyampe mana. Oh ya, tadi kan kalau misalkan ada penumpang di bawah 12 tahun itu harus didampingi dan tapi tetap antigen juga. Nah, oke, perjalanan kali ini saya akan naik kereta api berantas di layanan kelas ekonominya. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 1, yaitu deretan ekonomi yang bagian paling depan. Cuman kalau untuk rangkaian dari stasiun Jakarta Pasar Senen itu dari satu rangkaiannya itu dimulai dari kelas eksekutifnya, itu pas di belakang lokomotif, kemudian kereta makan, baru kelas eksekutifnya, ekonominya. Jadi nanti saya di kereta ekonomi 1 full trip dari Jakarta ke Blitar. Dan di perjalanan kali ini saya nggak sendirian sih, tapi bareng sama Kang Adi Jasa. Dan seperti apa perjalanan kita berdua nanti naik kereta api berantas dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju stasiun Blitar? Simak terus video kita ya. Lanjut.
di perjalanan kali ini Mas Bin duduk di kereta ekonomi 1. Sebenarnya nomor kursinya 2324 sih, tapi kita pinjam kursi orang dulu sebentar untuk nge-review ya. Nah, untuk kereta kelas ekonomi di kereta berantas ini itu susunan ekonominya adalah 32. Jadi untuk penomoran barisnya adalah A, B, C, D, E. Nah, dalam kereta ekonomi jenis ini, fasilitas yang kita dapatkan adalah yang pertama ada beja kecil untuk meletakkan botol atau gelas, kemudian ada colokan listrik, kemudian ada gantungan dan ada tas kresek. Tapi di sini ada gantungan tambahan, guys. Jadi untuk menggantungkan jaket atau tas ya, bukan menggantungkan hubungan. Kemudian fasilitas berikutnya adalah ada rak bagasi, kemudian ada AC split yang seperti yang ada di rumah-rumah itu. Dan untuk legroomnya itu sebenarnya kalau kayak begini sih, kalau sendiri sih enak-enak aja, tapi kalau pas lagi ada orang jadi ya berhadapan-hadapan gini deh. Jadi kalau misalkan mau selonjoran ya harus izin dulu ke penumpang depannya dan baru bisa selonjoran. Ya seperti inilah kurang lebih interior dari kereta ekonomi di kereta berantas. Untuk toilet di kereta ekonomi jenis ini itu ada di dua sisi. Yang pertama di sisi sini dan satunya lagi ada di sisi sebelah sana. Nah, kalau di sisi sini ini modelnya adalah kloset jongkok. Ya, coba kita lihat dulu yuk. Oke, kurang lebih seperti inilah impression toiletnya. Yang pertama ada cermin, ada tisu, kemudian ada wastafel. Coba kita nyalakan dulu airnya jalan, kemudian ada sabun. Nah, model klosetnya kloset jongkok ya. Dan untuk airnya, airnya jalan dan ada ada penyemprotnya dan juga ada tempat sampah. Ya, selain itu ada apa lagi ya? Oh ya, ini ada gantungan. Oke, mantap. Dari stasiun Pasar Senen pada pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk susunan rangkaian kereta api berantas menggunakan lokomotif eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4. Menggunakan eksekutif 4 kereta makan atau restorasi. Menggunakan restorasi ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, ekonomi 6. Menggunakan ekonomi 6 kereta barat, kereta B. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 agar selalu disiplin memakai masker dengan baik dan benar. Bisa pemilih tiket Anda, jangan sampai salah naik. Ya oke, baru saja tepat pada pukul 13:30 kereta api berantas baru saja diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan waktu tempuhnya kurang lebih kalau nanti on time itu sekitar 13 jam 14 menit untuk sampai ke
stasiun Blitar. Nah, tadi kita langsung dibelokkan ke jalur double track yang baru ya. Jadi ya gitu deh. Dan untuk suasana keretanya kurang lebih dibilang nggak terlalu ramai juga enggak, dibilang sepi juga enggak. Cuman begitu aja baru digeber, ini goncangannya itu lumayan parah ya. Jadi ya semoga ini nanti cukup nyaman lah untuk sampai ke Blitar nanti. Asli ini goncangannya parah banget ya. Perjalanan kali ini Mas Bin nggak sendiri, ada Kang Adi Jasa. Itu nanti di subscribe ya channelnya. Ini termasuk salah satu orang yang paling gampang buat diajak naik kereta ekonomi, di saat yang lain itu agak ribet banget buat diajak naik kereta ekonomi. Gimana Mas impressionnya pertama naik berantas? Ini baru berangkat lumayan sih guncangannya edan ya untuk kereta ukuran ekonomi. Biasanya kereta api tipe mild steel, mau kereta ekonomi, kereta eksekutif atau kereta yang lainnya, kadang ada yang guncangannya itu enak, ada juga yang guncangannya ya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi yang bisa dibilang lumayan agak sering naik kereta, ini guncangannya terbilang agak wow ya. Tapi ya semoga perjalanan kali ini lancar. Yang penting itu sih ya, dan selamat sampai dengan ke tujuan, ke Blitar. Mantap. Mantap. Ya seperti biasa, selepas stasiun Bekasi tadi, Mas Bin dibagikan ini satu buah paket travel tiket yang berisi satu buah masker dengan tipe KF94 dan satu buah tisu basah sama mbak-mbak peraminya tadi. Ya cukup berfaedah juga sih, bisa jadi cadangan masker kalau udah 4 jam ini dipakai. Mantap. Berkati akan tiba di stasiun Horgus. Berpikir belakang sebelah kanan lalu katanya arah Bekasi. Negara menunggu sebelum Berkati benar-benar berhenti di stasiun Horgus. Periksa dan tutup kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ketinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta api sebelum meninggalkan tempat duduk. Terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa perjalanan kereta api.
Sampai jumpa lagi pada perjalanan. Kurang lebih pada pukul 15:15 kereta api berantas saat ini telah tiba di stasiun Aurgelis. Kayaknya di sini cuma berhenti 3 menit aja. Kita lanjutkan lagi yuk. Fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able. Kurang lebih pada pukul 15:55 kereta api berantas saat ini telah tiba di stasiun Jatibarang, dan kayaknya sebentar lagi akan tiba di stasiun Cirebon Rujakan. Kita lanjutkan lagi yuk, kayaknya bentar lagi mau berangkat kereta apinya. Self-destructive, I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Lewat sininya. Nggak tahu. Pekan terus sampai habis peronnya. Waktu mencatatkan pada pukul 16:34 atau 4 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya kereta api berantas saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Rujakan. Dan ini adalah markas besarnya Mas Dimas. Hai. Dan nggak tahu, kayaknya di sini tadi informasi dari kondektur masih ada waktu sekitar 13 menit sampai pukul 16:58. Ya kayaknya 58 atau 48 menit sesuai jadwal. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Yuk, lanjut.
16:47 diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon ke Jakarta. Itu dia teman-teman, rel percabangan menuju arah Purwokerto sampai dengan ke Troya. Ya, oke. Saat ini Mas Bin berada di kereta makan dengan nomor seri Sarana MP3 01204 tipe kereta Blitar. Jadi selepas Cirebon, Mas Bin akan mencoba kulineran khas Cirebon, yaitu nasi jamblang. Ya, karena sebelumnya sudah pernah makan empal gentong, kali ini Mas Bin mencoba yang berbeda, yaitu nasi jamblang Bu Nur yang dipesan melalui aplikasi KAI Akses melalui menu Rail Plus ya. Untuk masalah bagaimana cara pemesanannya, kalian bisa tonton video Mas Bin ketika Mas Bin naik kereta api Gumarang. Nah, di situ ada cara pemesanannya dan sampai cara pembayarannya. Nah, seperti apa impression dari nasi jamblang Bu Nur ini? Kita lihat dulu ya, dan kita. Nah, ini dia nasi jamblang Bu Nur yang Mas Bin pesan di aplikasi KAI Akses. Pilihan menu Rail Food ya. Jadi untuk ini termasuk dalam kuliner Cirebon. Nah, kita unboxing dulu apa saja yang ada di dalam paket makanan nasi jamblang Ibu Nur ini. Yang pertama ada nasi yang dibungkus oleh daun jati, kemudian ada peralatan makan ya, kemudian ada ini semur ayam kayaknya ya, semur ayam, kemudian ada sambelnya di sini. Setelah sambal ini ada apa ya, semacam perkedel kayaknya. Nanti kalau misalkan ada yang keliran Mas Bin tulis ya. Kemudian di sini ada apa ini? Oh ya, ini semurnya kayaknya. Semur tahu, ada tempe dan ada ikan asin. Oke, mari kita icip-icip dulu yuk. Oke, ini tadi semuanya udah dikeluarin, baik lauknya, ayamnya, tahunya. Kita makan dulu yuk. Kita icipi dulu mulai dari kuah semur ayamnya ya. Itu manisnya tuh manis pas gitu. Aduh, mantep deh. Nggak bisa dimakan sama kata-kata enak. Kemudian coba kita semur tahunya, kuahnya ya. Asinnya sih pas, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu asin-asin banget ya. Manis pun juga enggak. Kemudian kita coba perkedel kentang. Ini pertama kalinya, ini kentangnya berasa banget loh. Beda sama kayak perkedel yang lainnya ya. Enak banget. Aduh, mantap bener deh ini. Terus coba ini ikan asin ya. Ini baru bukan pertama kali, sebelumnya pernah nyoba nasi jamblang. Ini dulu nggak tahu kiranya apa, tapi ternyata ini ikan asin. Asin banget. Oke, makan dulu yuk. Kurang lebih pada pukul 17:32 kereta api berantas dengan nomor perjalanan KA110 saat ini telah tiba di stasiun Brebes. Dan ya, tadi suasananya ini mulai agak gelap dan bentar lagi kita akan melakukan perjalanan malam. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk dari Surabaya sebelah kiri dari Jakarta arah kereta api stasiun Tegal. Terima kasih, selamat sore. Nah teman-teman, jalur yang ada di depan itu adalah jalur dari percabangan daerah Selawi. Jadi bertemu di stasiun Tegal ya. Percabangan dari arah Tropi
lewat 50 menit kereta api Brantas saat ini telah tiba di stasiun Tegal. Dan pada saat berdatangan di stasiun Tegal barengan sama kereta api Argo Muria yang baru saja datang dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. Ya, semoga nanti suatu saat bisa naik Argo Muria. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya yuk. Passengers, in a moment, Brantas train will arrive at Pekalongan Station. For those of you who will end your trip at Pekalongan Station, please prepare yourself. Oke, waktu mencatatkan pada pukul 18 lewat 40 menit kereta api Brantas saat ini telah tiba di stasiun Pekalongan. Ya, bisa dibilang penumpangnya yang turun juga nggak begitu banyak, yang naik pun juga nggak banyak. Gak tahu di sini kereta api Brantas bakal berhenti berapa lama ya? Mungkin biasanya 2 atau 3 menit. Kita lanjutkan lagi perjalanannya yuk. Pada pukul 18:44 diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Dear passengers, in a moment, Brantas train will arrive at Semarang Tawang Station. For those of you who will end your trip at Semarang Tawang Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pada pukul 19 lewat 53 menit kereta api Brantas saat ini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Ya, walaupun memang kereta Brantas ini ada kelas ekonominya, tapi dia itu tetap berhenti di stasiun Tawang ya. Sebenarnya kalau kelas full ekonomi ini yang paling unik sendiri itu Matarmaja. Dia full ekonomi tapi dia berhenti di stasiun Tawang, boy. Jangan ya stasiun Semarang Poncol, karena di di kota Semarang ini ada 2 pemberhentian, yaitu stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Ya, kalau Semarang Tawang ini rata-rata kebanyakan kereta-kereta flagship ya, kereta-kereta berbau argo, tapi kalau di Poncol kebanyakan ekonomi. Dan Brantas ini bisa berhenti di Tawang karena mungkin membawa kelas eksekutif kali ya. Dan yang turun di Tawang pun juga cukup banyak. Tuh ada nada kedatangan stasiun Semarang Tawang yang diputar. Kayaknya bentar lagi ada kereta yang datang. Yuk, lanjut.
makan. Dan menu kedua yang Mas Bin review di perjalanan kali ini adalah lontong tahu blora Mas Aris Citarum. Kalau nggak salah harganya ini sekitar 22 ribuan, ditambah ongkos kirimnya sekitar 6 ribuan kalau nggak salah ya. Dan ordernya tetap di aplikasi KAI Akses, menu rel food, dan juga pembayarannya dengan menggunakan pembayaran digital dengan link aja ataupun metode QRIS. Nah, seperti apa makanan lontong tahu blora Mas Aris ini? Mari kita buka. Oke, kita akan mereview dulu apa saja yang kita dapat dari lontong tahu blora Mas Aris Citarum ini. Nah, kita buka. Yang pertama di sini disediakan agak berat ya, agak susah ya. Oke, yang pertama ada kerupuk, kemudian ada alat makan. Nah, kalau ini yang pertama kita ada bumbu kacang. Di sini bumbu kacang, kemudian ada lontong, kemudian ini ada tahu, kemudian ini ada mungkin kayaknya ini semacam kerupuk kentang kali ya. Ada ditaburi kacang, ada sambal, dan ini ada sayur mayurnya. Oh, sayur mayur ada kubis, ada kecambah. Wah, ini kayaknya porsinya lumayan banyak ya. 22 ribuan kalau kayak begini, ini bakal ngenyangin. Selepas stasiun Semarang Tawang, kereta api berantas setibanya di stasiun Berumbung itu berbelok ke arah jalur selatan melalui stasiun Berumbung, kemudian Kedung Jati, Gundi, dan nantinya akan tembus ke stasiun Solo Balapan, tepatnya di segitiga stasiun Solo Balapan. Nah, perlu kalian ketahui kalau di kota Solo itu kereta api berantas berhentinya di stasiun Solo Jebres, jadi tidak berhenti di stasiun Solo Balapan ya. Kurang lebih waktu mencatatkan pada pukul 19:30 kereta api berantas dengan nomor perjalanan KA110 saat ini telah tiba di stasiun Gundi. Ya, salah satu stasiun di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, petak antara Semarang, Solo. Ya, oke. Kayaknya di sini kita bakal bertemu dengan salah satu kereta. Kabarnya sih kereta api Brawijaya yang melayani relasi stasiun Malang Kota Baru menuju Jakarta Gambir lewat Semarang Tawang. Oke, kita tunggu keretanya lewat yuk. Nah, stasiun Gundi ini selain sebagai cagar budaya karena memang bangunan stasiunnya ini merupakan peninggalan kolonial Belanda, stasiun ini juga merupakan stasiun percabangan, di mana di sini tuh ada percabangan 2 jalur ya. Jadi yang satu ini menuju ke arah stasiun Berumbung sampai ke stasiun Semarang Tawang, dan satu jalur lagi itu menuju ke stasiun Gambringan. Nah, stasiun Gambringan ini jalurnya dari Gundi ke Gambringan ini hanya dilewati kereta api Sancaka Utara yang melayani relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Yogyakarta lewat jalur utara Bojonegoro Cepu. Ya, sayangnya sekarang kereta api Sancaka Utaranya nggak jalan. Ya, semoga keretanya bisa jalan lagi ya, dan kalau misalkan jalan nanti kita coba dulu di kereta api Sancaka Utara.
Setelah berwisata nostalgia tipis-tipis di lintas Brumbung Gundi, akhirnya kereta api Brantas bertemu kembali dengan jalur selatan di sebelah timur stasiun Solo Balapan. Percabangan di stasiun Solo Balapan ini sebenarnya unik. Kalau di peta ya bisa terlihat seperti segitiga gitu deh. Sesaat lagi kereta api Brantas akan tiba di stasiun Solo Jebres. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Jebres, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau Selamat tertukar. malam, saya ucapkan dari kota Surakarta. Dari kereta api Brantas saat ini telah tiba di stasiun Solo Jebres. Nah, untuk di kota Solo ini atau kota Surakarta ini, kereta api Brantas tidak berhenti di stasiun Solo Balapan ya, tapi di stasiun Solo Jebres. Karena tadi kita awalnya dari lintas utara, yaitu dari Semarang, kemudian berbelok di Brumbung, kemudian tembus di Gundi, dan akhirnya tembus lagi ke jalur selatan, tepatnya di segitiga stasiun Solo Balapan. Ya, dan akhirnya kita kembali ke jalur selatan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya karena jadwalnya keberangkatan kereta api Brantas dari stasiun Solo Jebres pada pukul 22:35. Meninggalkan stasiun Solo Jebres tepat pada waktunya pukul 22:35. Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Brantas meninggalkan stasiun Tulungagung yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum tiba tujuan akhirnya, yaitu stasiun Blitar. Ya, cukup tertidur pulas ternyata tadi dari Solo langsung ke Tulungagung. Wah, lumayan jauh. Oke, kalau gitu waktunya review. Jadi di perjalanan kali ini sebenarnya benar-benar menyenangkan ya, walaupun awalnya tadi sarana keretanya itu ketika baru saja berangkat dari Jakarta itu goyangannya ya, goncangannya itu cukup lumayan parah ya, bisa dibilang itu nggak bisa tenang gitu. Cuman makin lama itu udah bisa dibilang cukup tenang lah. Ya walaupun memang goncangannya masih cukup terasa banget ya, cuman nggak sehebat ketika baru saja diberangkatkan dari Jakarta. Kemudian untuk masalah AC-nya lumayan, kemudian apalagi ya, kedapannya pun juga bisa dibilang bagus juga. Terus ya asik juga sih naik kereta api Brantas ini, sedikit juga kita berwisata heritage juga karena kita melewati petak jalur tua ya, bangunan-bangunan tua, jalur tua, dan ya mantap lah. Dari sisi jam perjalanan untuk menuju ke Blitar ya, kalau sampai di Blitarnya cukup nggak terlalu pagi-pagi banget, nggak terlalu apa ya, dini hari sekali gitu ya. Mantap lah untuk kereta ini. Cuman kalau dari sisi harga, dengan harga Rp190.000 dengan kelas ekonomi yang seperti ini ya, antara imbang nggak imbang sih. Dibilang tidak, kalau kemahalan ya nggak juga, tapi kalau 190 dapat kereta yang seperti ini ya mana gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu perjalanan Mas Bin dengan kereta api Brantas dari Jakarta menuju ke Blitar full trip.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. And see you on next trip remote video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di Kota Blitar.